penuh penyerahan diri, penuh dengan kesadaran. Nah, kesimpulan dari hadis ayat ini antara lain satu, Allah mengutus seorang Rasul hendaknya ditaati dan dipatuhi dalam semua ajarannya. Allah mengutus seorang Rasul itu hendaknya dipatuhi semua ajarannya, ditaati, dipatuhi semua ajarannya. Kedua, jika terjadi kesalahan atau kekhilafan, pada orang Islam, maka Allah masih tetap membuka pintu ampunan dan taubat, pintu taubat dan ampunan. Jadi jika terjadi kesalahan atau kekhilafan pada diri umat Islam, Allah tetap membuka pintu taubat dan ampunan. Nah, begitu lapangnya Allah. Yang ketiga, belum beriman yang sempurna, belum beriman dengan sempurna sebelum orang mukmin itu menerima atau menjadikan Allah dan Rasul, atau menjadikan Allah dan Rasul dalam Al-Quran dan hadis menjadi hakim atau menjadi hukum, dalam kehidupannya. Nah, jadi belum beriman dengan sempurna seorang mukmin, seorang muslim sebelum menjadikan Allah dan Rasul atau Quran dan hadis itu menjadi hakim atau hukum dalam kehidupannya, baik urusan pribadi, keluarga, masyarakat. Itu idealnya. Kalau kita pelajari lebih dalam falsafah hukum, itu di sana akan kita dapati bahwa hukum itu disebut baik manakala hukum itu memberikan manfaat, kebaikan kepada masyarakat. Itu yang pertama. Jadi hukum itu disebut baik satu manakala hukum itu memberikan manfaat kepada masyarakat. Yang kedua, hukum itu bisa dilaksanakan oleh masyarakat yang ada. Jadi hukum itu bisa dilaksanakan oleh masyarakat yang ada. Jadi sekalipun seolah-olah hukum itu bagus, tetapi tidak mungkin rasanya bisa dilaksanakan oleh masyarakat yang ada, ya nggak baik. Nah, kalau dua syarat itu menjadi sifat dari kebaikan sebuah hukum, ya sesungguhnya maaf saja ya,
Idealnya di Indonesia ini yang berlaku itu syariat Islam. Idealnya. Sebab apa? Satu, jelas hukum Allah itu hasil atau sari kebijakan Allah yang maha bijaksana. Jadi sari kebijaksanaan Allah yang maha bijaksana itu hukum Al-Quran dan hadis. Sarinya jelas baik, jelas memberikan maslahat, kemanfaatan, kebaikan untuk masyarakat. Dua, mayoritas Indonesia ini kan orang Islam, tentu akan lebih mudah, lebih patuh melaksanakan hukum syariat itu karena ada kaitannya dengan keyakinan agamanya. Ya. Tetapi kan kita harus menerima keputusan bersama sebagai bangsa. Yang berlaku di Indonesia bukan syariat Islam, ya sudah kita ikuti keputusan hukum positif yang ada di Indonesia. Sekalipun toh demikian, ya, kita tidak boleh kemudian menyebal dari keputusan bersama dalam kehidupan berbangsa. Jadi karena apa yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat berbangsa yaitu keputusan bersama. Sekalipun keputusan bersama dalam sebuah bangsa itu, negara itu belum sepenuhnya, tinggal sejauh mana kekurangannya ya kita serahkan kepada Allah. Masing-masing kita sebagai bangsa akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Sehingga para anggota DPR yang membuat keputusan kebijakan hukum, mereka juga harus berhadapan dengan Allah nanti. Ya, itu. Makanya jadi anggota DPR itu enak waktu menerima gaji, tetapi berat nanti manakala menghadap Allah, harus bertanggung jawab. Kemudian surat An-Nisa ayat 66 kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna katabna 'alaihim an iqtulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilun minhum walau annahum fa'alu ma yu'adzuna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita wa idzan la'atainahum min ladunna ajran 'azima wa lahadainahum siratan mustaqima. Habis itu satu poin. Ayat ini turun sehubungan dengan ucapan seorang Yahudi, yaitu kebanggaan seorang Yahudi, dia mengatakan bahwa kami orang-orang Yahudi bangga dengan keputusan Allah
di mana saat kami menyembah patung anak sapi dalam surat Al-Baqarah, kami diperintah oleh Allah membunuh diri kami. Itu kami lakukan. Nah, kata orang Yahudi. Maka seorang sahabat yang bernama Thabit bin Qais juga enggak ketinggalan. Kami orang Islam, jika seandainya kami melakukan kesalahan, lalu dengan kesalahan itu kami bertobat dengan cara perintah Allah, seandainya Allah menyuruh kami membunuh diri kami siap untuk melakukan perintah Allah dengan sepenuh hati. Jika dengan cara tobat itu dengan membunuh diri kami, kalau itu perintah Allah, kami siap untuk melakukannya. Nah, Nabi mendengar jawaban sahabat Sabit yang begitu teguh. Rasulullah bersabda kepada para sahabat, umat kami, kokohnya iman umat kami, umat Islam, umat yang beriman dari sahabat-sahabatku, iman mereka itu lebih kokoh dari kokohnya gunung yang menancap di bumi. Nah, tinggal kita, bagaimana iman kita ini. Seringkali iman kita digoyangkan dengan air hujan yang lebat. Nah, kalau terang, suasana terang, masjidnya agak penuh. Tapi kalau sudah ada hujan, barisnya maju. Ini semuanya ayat demi ayat ini perlu dengan makna ajaran buat kita, ya, peringatan buat kita. Kita harus berusaha untuk menancapkan kekuatan iman ke dalam hati kita seperti iman para sahabat. Lalu Allah menurunkan ayat walau anna katabana. Nah, ini maksudnya agar ada kesinambungan nilai-nilai akidah seperti itu pada generasi Al-Quran, generasi umat Muhammad sampai akhir zaman, agar seperti itu Allah abadikan di dalam Al-Quran nilai-nilai itu. Walau anna, kata Allah, walau dan kalau. Anna, sesungguhnya kami, kata benar, kami mewajibkan alaihim, atas mereka umat Islam, aniktulu, supaya mereka membunuh anfusakum, diri kalian, awi khurju, atau mereka keluar min diyarikum, dari rumah kalian, ma fa'alu, tidaklah mereka melakukan perintah itu, illa qalilun, kecuali sedikit, minhum, dari mereka. Nah, maaf, walau anna katabna alaihim, mereka ini orang Yahudi. Jadi jika walau anna katabna alaihim, dan kalau sesungguhnya kami Allah memerintah atau mewajibkan kepada mereka orang Yahudi untuk membunuh diri mereka atau keluar mereka dari negeri mereka karena dosa mereka, tentu ma'falu, mereka tidak melakukannya perintah Allah itu, illa qalilun, kecuali sedikit, minhum, dari mereka. Padahal kata Allah, walau dan kalau,
annahum sesungguhnya mereka fa'alu mereka melakukan ma apa yang yu'adzuna mereka diperingatkan. Ma yu'adzun ini apa yang diperingatkan, maksudnya apa yang diperintah. Dan jika sesungguhnya mereka itu melakukan apa yang diperintah kepada mereka, lakana sungguh adalah khairan lebih baik lahum bagi mereka, wa asyadda dan lebih kuat, lebih kokoh, tasdidan lebih sangat, asyadda lebih sangat, syadidun asyadda, wa asyadda dan lebih sangat, tasdidan kokoh. Kokoh apa? Kokoh imannya. Jadi jika mereka melaksanakan setiap perintah Allah, tentu itu lebih membuat kokohnya iman mereka. Wa idzan la'atainahum min ladunna ajran 'azima, dan wa idzan dan kalau begitu la'ataina dan pasti kami akan memberi hum kepada mereka min ladunna dari sisi kami ajran pahala aziman yang besar. Nah, ini memberikan pengertian pada kita bahwa setiap perintah Allah yang Allah kita laksanakan dengan sepenuh hati, itu pasti Allah akan memberikan imbalan pahala. Pasti Allah akan memberikan kebaikan. Bukan mungkin, pasti. La ajran azim. Baik dunia, lebih-lebih di akhirat. Nah, jadi ayat-ayat Al-Quran itu ayat yang hidup sepanjang perjalanan umat Muhammad sampai akhir zaman. Tidak terhenti pada asbabun nuzul. Tapi berlaku sampai kapan dalam perjalanan sejarah. Wal hadaina dan pasti kami akan membimbing, memberi petunjuk, hadaina hum kepada mereka siratan ke jalan mustaqiman yang lurus. Jadi ayat ini memberikan penjelasan pelajaran kepada kita yang sangat penting untuk satu, beriman dengan seluruh ayat-ayat Al-Quran. Yang kedua, Allah menyuruh pada kita konsekuen terhadap iman kita, yaitu meyakini dan melaksanakan semua ketetapan Allah dengan kata sami'na wa ata'na, sami'na wa ata'na. Tapi seringkali masih terjadi kurang serasian antara pernyataan kita dengan sikap hidup kita dalam sehari-hari. Contoh saja, maaf saja, ringan yang biasa kita tekankan itu Rasulullah. Contoh saja, Rasulullah amat sangat menekankan sholat berjamaah. Itu contoh. Kan sudah jelas Rasulullah menekankan sholat berjamaah. Jamaah itu di masjid, khususnya untuk laki-laki. Tapi apa yang terjadi? Sebanyak yang berjamaah, sebanyak itu pula yang tidak berjamaah. Nah, itu sebuah keputusan yang perlu dipertimbangkan dalam sikap keseharian dalam umat Islam. Sami'na wa ata'na harus berlaku kapan saja dan dalam masalah apa saja, lebih-lebih menyangkut masalah yang sangat mendasar, yaitu masalah ibadah. Jadi kita harus dengan ayat ini masing-masing koreksi ke dalam. Dan seluruh perintah-perintah Allah yang lain. Ya. Kembali kesimpulannya dari ayat ini antara lain: satu, kita diperintah oleh Allah
untuk melaksanakan semua perintah Allah dengan sepenuh hati, dengan sepenuh hati. Jadi kita diperintah melaksanakan hukum Allah itu dengan sepenuh hati, jangan dengan terpaksa, dengan sepenuh hati. Sehingga sampai seandainya disuruh membunuh diri karena taubat, nah akan melaksanakannya. Tapi kan Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim, penyayang pada umat Muhammad. Tidak seperti umat-umat yang lalu, termasuk orang Yahudi yang lalu. Mereka melakukan kesalahan, untuk tobat mereka caranya apa? Mereka membunuh diri mereka. Dengan cara apa? Perang tanding, bunuh-bunuhan antara sesama mereka. Itu cara tobat waktu itu. Nah, kita sekarang gampangin tobat kita sehingga enak-enakan saja melakukan kesalahan. Jadi tobat waktu itu mereka menyembah berhala anak sapi, itu faktulu ampusakum dzalikum khairul lakum inda bari'ikum fataba alaikum. Jadi cara tobat mereka waktu itu suruh bunuh-bunuhan, dengan cara bunuh-bunuhan, membunuh diri mereka dengan cara bunuh-bunuhan. Kita sekarang tidak seperti itu. Ini harus kita syukuri, harus dimanfaatkan. Kemuliaan Allah itu jangan disalahgunakan. Kemuliaan Allah, kemurahan Allah dengan mudah melakukan kesalahan. Dimanfaatkan kemuliaan Allah, kemurahan Allah dengan apa? Meningkatkan kebaikan kita dengan maksimal. Nah, itu. Jadi yang pertama, kita harus melaksanakan perintah Allah itu dengan sepenuh hati. Yang kedua, setiap hukum Allah yang kita laksanakan, setiap hukum Allah yang kita laksanakan pasti akan mendapatkan imbalan kebaikan. Pasti akan mendapatkan imbalan kebaikan. Baik dunia, lebih-lebih di akhirat. Apa saja? Contoh, supaya perintah berbuat baik dengan orang tua, ada kebaikannya. Tidak ada orang melarat karena berbuat baik dengan orang tuanya. Tidak ada dalam sejarah, tidak ada. Itu aku contoh. Jadi kalau jamaah masih sempat ada orang tua, bapak maupun ibu, kalau nggak percaya, berbuat baiklah sama mereka. Pasti ada suatu kebaikan yang akan diterima, pasti. Nah, lalu bagaimana kalau orang tua sudah meninggal dunia? Nah, tidak terputus kemungkinan untuk tetap bisa berlaku baik dengan orang tua. Kalau masih hidup, ya kita ikuti, kita penuhi apa yang menjadi kebutuhan mereka dengan catatan sesuai dengan kemampuan dan untuk kebaikan. Kalau sudah meninggal, bagaimana caranya untuk berbuat baik dengan orang tua? Nah, berusaha membentuk diri kita menjadi orang yang bertakwa, orang yang soleh, agar dengan ketakwaan dan kesolehan kita, doa-doa kita akan bisa mudah diterima oleh Allah untuk orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Jadi kembali yang kedua, setiap hukum Allah yang Allah laksanakan dengan sepenuh hati, pasti Allah akan memberikan imbalan pahala dunia, lebih-lebih di akhirat. Yang ketiga, setiap kebaikan, setiap perintah Allah yang kita laksanakan dengan sepenuh hati, setiap
perintah Allah yang kita laksanakan dengan sepenuh hati, pasti Allah akan membimbing kita menuju ke arah yang baik, baik untuk dunia maupun untuk akhirat. Walahadainahu siratan mustaqim. Allah akan memberikan imbalan kebaikan. Nah, kalau sudah bicara tentang ini, lalu kita kembangkan dalam bentuk kehidupan berbangsa, kita masih panjang usaha dakwah kita. Ini bukan hanya bersifat pribadi, berarti keluarga. Jadi kalau keluarga itu ingin mendapatkan bimbingan, rahmat, lindungan Allah, keluarga itu hendaknya mengikuti keputusan Allah, hukum-hukum Allah. Kalau suatu masyarakat bangsa itu ingin mendapatkan rahmat, lindungan, karunia Allah, maka bangsa dan negara itu harus juga sama seperti itu, ya. Oleh karena itu, kalau sudah bicara tentang sejauh itu, maka kita hanya mengembalikan kepada Allah dengan iringan doa, ya Allah, berilah bimbingan para pemimpin-pemimpin kami, ya, agar mereka bisa sadar menerima keputusan Allah itu dengan sepenuh hati. Demikian, subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.